Membaca surah Yasin tadi, dosa-dosa kita diampuni, dosa kedua orang tua kita diampuni, dimurahkan, dilimpahkan rezeki yang halal, dihindarkan daripada bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah majelis yang dimuliakan Allah, insyaallah malam ini kita membicarakan tentang hadis Nabi yang berbunyi wujuduka zambun azim la yugassu bihi zambun azim. Jadi artinya apa Bu, ini kita bicarakan secara syariatnya dan secara hakikatnya. Jadi artinya apa Bu, wujuduka itu adanya engkau, adanya kita, adanya ulun dan adanya pian. Zambun azim, dosa yang sangat besar. La yugassu bihi zambun, artinya kata kawa dikias, kata kawa dia abai. Artinya lebih jelasnya Pak Bu, anak Adam atau manusia atau kita, siapakah, tapi kita jangan menyambat orang kitanya, kita dan hati siapa itu kan kalimah daripada ilmu makrifat itu buat tujuannya ke diri, jangan lepas pada diri kita. Nah hati makrifat kurang mengenal diri, mengenal kejadian diri itu jangan keluar pembicaraan pada diri, karena dalilnya wapi ampusikum apala tubsirun, itu dalilnya jangan keluar pada diri. Nah jadi artinya anak Adam atau jilai manusia atau jilai kita barataan di dosa yang amat besar, melainkan mereka yang mengetahuani, melainkan mereka yang makrifat kepada Allah. Nah di sini ada dua kalimat, ada wujudukal jambun nang kada tahu apa-apa, artinya harus kada tahu, gitulah disebut wujudukal jambun secara syariat dan hakikatnya kada memahami, itulah dosa bau umuran. Tapi ada juga setelah inya mengenal hakikat, mengenal wujudukal jambun juga inya, karena inya masih ada. Nah karena masih ada itu nang kita bicarakan. Ayo, makanya jet ulun jangan bertahan di ilmu. Karena apa Bu? Gara-gara ilmu kita bisa sombong. Contoh ulun berilmu pian kada ujur enteng pian nih sombong kata gara-gara ilmu. Itulah wujud kajambun nang pedih lagi. Nang pertama tadi wujud kajambun inya kada tahu, inya kada belajar. Ada gini belajar, tapi masih wujud kajambun. Nah adanya engkau dia Tuhan dosa juga, karena bila ikam dia Tuhan ada, aku nang kada ada. Nah ikam karena ada aku kah? Nah kada wujud kajambun kita maka belajar puluhan tahun nih, tapi masih wujud kajambun. Makanya kata kawa dikias. Ayo, di sini kita hilapnya nih. Makanya belajar ilmu itu setelah belajar ilmu pemakaiannya yang penting. Kalau kita bertahan di pemakaian sadar sampai ke mati. Tapi kalau sudah ilmu aja ada di pemakaian, ada mau sadar juga ya merasa berilmu tadi. Makanya merasa tuh ya Tuhan aku yang bersifat hayat. Coba kan kada ada hayat merasa kan. Nah, sedangkan hayat tadi hidup dengan sendirinya. Bila pian melompati lalu pian wujudukal jambun masih bahayanya nih. Sedikit ya hilapnya. Makanya orang belajar makrifat sedikit hilapnya. Nah, umpama orang pakandaran tugas habis, sedikit ya hilapnya bila kata ke sungai, ke rumah sakit, hilapnya. Nah, jadi bapik lah kita sedikit. Nah, jadi Pak, kalau di sini dijelaskan malain, jadi kita ini anak Adam pian kah ulun sama. Makanya ulun lain ustad, lain guru, lain kiai. Kita sama, sama aja, sama. Nah, makanya dosa amat besar, melainkan mereka yang mengetahuani, melainkan mereka yang makrifat kepada Allah. Apakah arti makrifat? Bahasa nyamannya arti makrifat itu gue mengenal asal kejadian diri. Apa asal kejadian diri pian ambil nyamannya sudah Nur Muhammad. Ada kini yang bahkan dapat tanah silahkan, ada yang bahkan dapat setetes air mani silahkan, kada salahnya ada. Kalau inya fikih memadahkan kita nih buat setitis air mani, kalau tauhid memadahkan mintin daripada tanah kan. Jadi tauhidnya ada, fikihnya ada, tasawufnya ada. Jadi jar fikih air, setitis air mani bujur tauhid
tanah memang dalilnya ada minten ujar tasawuf pulang daripada Nur Muhammad bujur ketiganya kita raih tanah air tanah daripada air daripada angin daripada api daripada Nur Muhammad daripada nur jatnya Allah simpun kada ilmunya lengkap diam kurang ilmu lengkap tuh diam kayak apa kalau orang talang atau wujudnya diam aja diam dia tahu di pemakaian ini pun masih di ilmu ini yang tahalang kata wujud rahasianya terus kalau di pemakaian kita mau tahalang aku makan makanan tahalang pian kada mau kalau nah itu ya. Nah, jadi Pak Bu makanya wujud duka jambun ada dua versi, ada dua macam. Ada wujud duka jambun yang kada tahu lalu, itulah dosa yang amat besar. Tapi ada juga wujud duka jambun makanya nang sudah paham, jelas paham tapi masih tak akui. Nah, kita ini mengakui jangan, tak akui jangan. Di mana dalilnya seorang kada ada. Ayo. Jelas belajar hafal serapanya tinggi sudah tapi tak akui. Aku nang harat nih, timbul aku nang harat tadi. Padahal menghilangnya akuan tadi. Nah, tetap kita masih dalam keadaan wujud kaja jambun. Hukumnya belajar sudah. Tak akui masih. Nah, tak akui. Main hati. Makanya Pak Bu guru-guru wae guru, ulun kada guru wae itu sekolah belajar tapi orang diam belajar. Oh, maksudnya ulun belajar kepada guru si A. Kalau guru tuh Pak Bu belajar dengan guru kada belajar kayak ini, belajar hati sedikit ya kan geritik hati luput sudah. Inting lagi cinta. Nah, bahaya sudah kita itu kami belajar antara guru Pak guru. Ada kita ini ilmunya jadi kisahkan nang besi ilmu tuh nang hidup atau Rasulullah itu nang nyaman. Nah, jadi kita kada besi apa udah make ada itu nang bujur-bujur kosong tadi. Nah, lain malah kosong ada lawi, nah kayaknya lawi kayak ya ini kosong bujur kayak nang bujur-bujur kosong kita cari. Kapan lagi umur sudah Tuhan ini mau ilmu aja biar masalah ilmu bujur panggam belum nyaman deh ilmu nih buka YouTube selesai. Guru siapa sih nanti klik jadi YouTube tapi pemakaiannya orang kada membukas. Nah, di pemakaiannya tuh melatih pian iblis tuh kayak apa iblis alim mana iblis tuh gara-gara sombong aja dari surga dikeluarkan. Kita nang belum masuk surga ini sombong umpamanya nih orang nang di dalam surga dikeluarkan belum masuk. Itu contoh aja. Pada ilmunya biar masalah makrifat linyak, masalah fikih linyak, tasawuf apalagi tauhid linyak. Biar orang bahari ilmunya aja tinggi tapi kada adab. Nah itu aja. Tapi adab dengan Tuhan, di sini dengan adab dengan Tuhan. Itu aja. Makanya kada beradab jadi wujud aja. Jambun masih. Nah, secara adab. Nah, jadi Pak Bu supaya kita ini lepas daripada wujud jambun tadi, melainkan kita nang mereka yang mengetahui, melainkan mereka yang makrifat kepada aku kata Allah. Apa itu makrifat? Bahasa pundah pahamnya kira bahasa ibu-ibu jam mengenal asal kejadian diri daripada Nur Muhammad. Selesai. Kan ada yang memadahkan tanah, silahkan, memang ada dalilnya. Ada yang memadahkan air mani, silahkan, memang ada dalilnya. Ada yang memadahkan Nur Muhammad, memang ada dalilnya. Mau tahu ketiganya mula bahwa nyaman. Jadi arti makrifat tadi supaya mudah paham mengenal asal kejadian diri Nur Muhammad, mengenal sebenar-benarnya diri Nur Muhammad. Nyamannya dua macam ya. Nah, jadi artinya anak Adam atau insan berdosa besar apapun amal ibadahnya sekalian kada diterima atau ditolak. Itu orang yang kada tahu nih hati orang tuh pian jamnya berkurang kada kita ditolak. Nah, jadi jelasnya kita bila kada mengetahui hakikat diri sebenar-benarnya diri amal ibadah ditolak. Kenapa? Dalilnya ta'akui. Nyamanlah pian ta'akui. Maka kita ini dalilnya wala kadirun. Nah, pian merasa ilmu lan batakun. Nah, dalilnya sudah ada nih wala alimun. Kita ini kada berilmu. Kenapa pian merasa berilmu? Sudah lepas mah ilmunya hadat nih. Dihantam oleh Tuhan wala alimun. Wala kadirun la haula wala quwata illa billah. Nah, sudah situ sudah ada dalilnya nih. Sudah ada lepian di situ. Kita di situ ada. Sudah wala alimun. Wangilah manggap orang inting.
kadawat nih kita menganggap orang ente wala alimun wala basirun wala babis wujudan nah wujudan tuh maka berilmu maka kita akui masih ini nama bahaya kita ini bahaya nih jadi kada berilmu bahaya ambil di tangan pakai ilmunya nah makin berilmu makin tawaduk itu ya sudah pemakai tawaduk kan lihat Rasulullah Rasulullah ya Allah kita contoh nusidin jadi jelasnya Pak Bu supaya kita amal ibadah kita ini diterima kan ditolak nah kita harus mengenal kejadian diri sebenar-benarnya diri kembalinya diri dan mengenal berkenyataan pada diri nah jadi supaya orang yang kada ditolak tuh Pak Bu kecuali orang yang dikenalkan Tuhan kepada batin hambanya atau kecuali orang yang dimakrifatkan Allah kepada batin hambanya. Nah, lebih jelasnya, apa garang arti makrifat? Dia sudah apa garang arti ilmu tasawuf? Ambil di Quran bukanya. Ada di Quran orang menjelaskan, katanya orang menjelaskan di Quran. Ada jelasnya di Quran tuh apa ayatnya nih? Kat aflaha man zakaha. Itu ayatnya di Quran. Bahasa kita ayat nabatu wa nafsi wa ma sawaha pengulahannya nih. Kita ambil tangan ini supaya ringkas nih. Qad ablaha man zaka beruntunglah orang yang mensucikan dirinya itu bahasa tafsir beruntunglah orang yang mensucikan jati dirinya beruntunglah orang yang mengenal asal kejadian dirinya itu kalimat pemakaiannya beruntunglah orang yang mensucikan dirinya orang yang mengenal dirinya beruntunglah orang yang mensucikan hatinya dan beruntunglah orang yang mensucikan rohnya bahasa kalimatnya hancurkan badan jadikan hati hancurkan hati jadikan roh jadikan nur hancurkan panakan nur kepada ilahan temun hendak berlanjut nih nah itu nah jadi makanya tasawuf itu mengajarkan tentang kesucian jiwa tasawuf ini mengajarkan kesucian jiwa nah jadi jiwa dibersihkan daripada riya, ujub, takabur, sombong itu nanti pembahasan tasawuf nah tasawuf pembahasannya jadi Pak Bu dikala buah Imam Syafi'i ini imam kita nih Imam Syafi'i ditakutin apa garang arti makrifat kada datang buah di kitab tulisannya apa garang turun ya apa itu makrifat tulisannya nih supaya mudah paham apa garang arti makrifat apa garang arti tasawuf nah pada gini apa garang belajar kesempurnaan nih artinya kok arti makrifat itu kata Imam Syafi'i buah nur jadi arti makrifat itu nur ya napa garang nur secara fikih cahaya napa garang cahaya terang napa garang terang jelas napa garang jelas nyata nyata ada terang nih itu menurut fikih, menurut syariat. Nembah, menurut hakikatnya apa garang arti makrifat tadi iya nur. Arti makrifat tadi gue bukan tulisan, bukan kata-kata, bukan tulisan, kada huruf, kada suara. Apa garang arti makrifat nur? Aku jadi Imam Syafi'i nur. Itu jawabannya apa arti makrifat, apa arti tasawuf, apa arti kesempurnaan nur. Nah, batu ujar Nabi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nah pegarang hati makrifat menurut Nabi yaqribullah fi qalbihi abdihi artinya gue pengenalan Allah kepada hambanya dengan pengenalan Allah sendiri dengan nurjatnya Allah sendiri nah supaya pian paham pengenalan Allah tadi nur yang kita jadikan Allah bahasa kita nur yang dikenalkan Allah nur yang kita jadikan Allah nur yang dikenalkan Allah atau makrifat yang dikenalkan Allah kepada batin hambanya nah kalau sudah ditajalikan Allah nur tadi kalau sudah dimakrifatkan Allah hati pian tadi maka pian tadi terang benderang dalam artian terang benderang hakikat sebenarnya bahwa pian tadi mengetahui akan diri pian kenyataan daripada adanya Allah paham tuh pian kalau sudah pian dimakrifatkan Allah makanya aratu rabbi birabbi tadinya pian karena makrifat Arab jadi kalau sudah nur kalau sudah makrifat tadi ditajalikan Allah kalau sudah makrifat tadi nah dikenalkan Tuhan kepada batin hambanya
Kalau sudah bang pian sudah ditajeli atajeli itu cile pian dipahamakan lah pian dimakrifatakan lah bahasa pian dibahas Allah nur tadi makrifat tadi maka terang banderanglah pian tadi maka terang banderanglah hamba tadi. Kenapa kan arti terang tadi? Artinya si pian tadi hakikatnya nampaklah pian tadi setelah pian dikenalkan Tuhan tadi, setelah pian dipahamakan tadi, tampaklah pian tadi mengetahui akan diri pian, akan adanya pian kenyataan daripada wujudnya Allah. Keduanya pian menyatakan adanya wujudnya Allah, maksudnya adanya Allah bukan mengaku Allah sedikit jelimbahnya, bukan wujud Tuhan, artinya wujud itu adanya Tuhan, bukan Tuhan bercungkung. Salah paham nenganli mengaku adanya, bukan kita kan adanya Allah bukan mengaku Allah, tapi inilah nyatanya Allah, inilah wujudnya Allah. Kalau sudah wujudnya Allah, ampih wujuduka jambun, ampih wujud pian, ampih wujud engkau terjeli, yang sudah terganti wujud, sudah nampak ada setelah pian diberi paham, oh dasar wujud lih je pian nah paham pengaku nih sedikit barang, nang sedikit itu nabi penting. Masa didik setelah pengenalan, setelah makrifat, setelah nur supaya mulai kita jadikan Allah arti tajil itu tidak dinampakkan Allah arti dinampakkan setiap itu dikenalkan oleh Tuhan hati pian itu dikenalkan Tuhan dengan pengenalan Tuhan maka pian tajil paham bahwa pian tadi mengetahui bahwa diri pian tadi kenyataan daripada wujudnya Allah atau kenampakan daripadanya Allah, nampak ada adanya Allah di pada pian. Mas seperti contohnya kudrat iradat ilmu hayat sama nampak ada sabuting itu juga ada nampak berbahaya pian hayat banyak ada tidak. Jangankan kita pian berbahaya coba kurang kita hayat kita nah saking nampaknya nih sudah nampak auzubillah aku bujur berlindung kepada Allah. Nah itu orang bujur berlindung damai orang berlindung dia nampak ada cil nampak sudah nyata dia sudah orang ini kan nyata kawapian ibadah dengan nyatanya tadi pian menjadi nyata. Nah setelah pian paham ujar pian dasar bujur pang nih aku ini kenyataan Tuhan bukan mengaku Tuhan. Itu tidak boleh kantor tuh pian jangan terbawa habar kena berkisah anak ada belajar inaleh membahayakan lah itu bahasa kita nih kan bagi sana ada belajar ngajar mengaku Tuhan bercungkung lah Tuhan jerna membahabar dihabarakan ada tahu membaca sudah paham ini pian paham harus supaya pian bulat-bulat paham namanya pengenalan Allah kepada hati pian menak badalil jua jahirul rabi batinu abdi itu bah menak badalil kejahiran Tuhan pada batin hamba setelah batin pian setelah hati pian dari paham mengetahui bahwa awak pian wujud pian ada nina kenyataan daripada wujudnya Allah paham pian dasar nampak wujud Allah di diri pian bukan mengaku Tuhan adanya hati wujud itu dasar jangan tersinggung wujud itu kita ini wujud Allah adanya Allah bukti adanya Allah yang salah paham bukti adanya Allah bukan mengaku Allah biar aja bulat kayak gitu dah. Kenapa tak mengaku Tuhan? Tuhan udah saya berukuk. Kalau sudah kilai makrifat tadi, kalau sudah nur tadi, nah nur ke kilai makrifat tajeli. Napa sekarang tajeli? Pian tuh dipahamakan. Karena pian tuh dipahamakan sudah bahasa kita setelah nur ditajelikan Allah, setelah nur tadi dinampakkan Allah kepada batin hambanya sudah paham pian menjadi kenyataan daripada wujudnya Allah kenampakan daripada adanya Allah. Nah nampak ada kudrat iradat ilmu hayat samak bahasa nampak ada telinga kita nih samak ada nih samak nih biar hafin larang biar samaknya irur irur gara-gara biar hafin apa kan miripnya sudah pian gara-gara nang telinga irur. Nah
untung tariknya jadi irul kada wujud ka jambun. Makanya wujud ka jambun itu ada dua, ada wujud ka jambun karena dikenalkan Tuhan, ada wujud ka jambun setelah mengenal Tuhan ada masih lawan Tuhan. Nah itu ya artinya berilmu tapi kada ada mbah wujudan. Nah setelah pian tadi naslak barataan termasuk kita barataan nih, paham kita jelikan Allah. Oh paham pian sudah wujud nih, dasar bujur lih jarkan umpama aja dasar bujur pengakuan kenyataan Tuhan dasar bujur ampih pian wujud ka jambun ampih pian adanya pian itu dosa aja ampih tubadir terganti wujud nang dahulu wujud pian. Setelah pian memahami makanya orang tuh katuju membawa rahmat, pemurah, kada pemarah, pembawa rahmat tuh ngaranna. Membawa rahmat. Wujudan tidak tahu deh pendaftaran polisi umpamanya. Yang mendaftar 100 nak jadi polisi. Yang terpilih. Apalagi pendaftaran Pak Kades, ini ya lah. Nama mendaftar beriman pilih 1 aja. Wujudan tidak. Arti rahmat itu jelas sebenarnya orang yang dibukakan Allah pintu makrifat. Jelas contoh kada bayar sambatan umpamanya kita aja sudah berapa ratus umat nih nang terpilih berapa dah 15 20 hidayah apa sih kita hidayah. Nah yang dapat hidayah masalah makrifat berat. Nah minta maaf jika seandainya tuh guru makrifat kadang ngalih cila ngegantiannya minta maaf dah. Nah ngalih kalau sudah nang masalah rukun udur rukun Islam ulun misalnya kayak ini meninggal kayak esok ini ada mengganti. Mas sudah nang ini kan mengganti bila kurang mudah apa lagi sanad kada sampai ke Rasulullah selesai. Ngalih kadang hilang 1 ganti 1000 orang lain kisah nih ini. Kalau sudah nang biasa-biasa kawai hilang 1 tumbuh 1000, nah ini hilang 1 tumbuh sekian tahun. Artinya nang bujur-bujur kita banyak kayak beliau banyak aja bujuran. Nah jadi pian mun hendak mendapat rahmat itu banyak syaratnya tadi, beriman, percaya kepada zat Allah, banyak syarat-syaratnya. Artinya tuh dia pasien lah kawan Tuhan, ini sudah pasien kita kesalahan kita aja sudah salahkan diri kita masing-masing. Jadi hendak mendapat rahmat tadi pertama beriman kepada Allah, yang kedua sudah lo kisahkan juga yang kedua nih supaya mendapat rahmat kita harus hijrah. Hijrahnya yang penting, hijrah nandu kita memperbaiki diri kita nandu dulu kita pengoler sembahyang rajin lah sedikit barang so banyak kecil tunggu kitahan nang dulu kita kasar ya lembut lah sedikit barang anak sangat banyak dibahas orang ya seorang zaman kawan juga tunggu kita yang penting tahu ilmunya dulu kada tahu sudah ilmunya kada tahu kayak apa cilai Jujuran yang penting cilai ia memperbaiki diri masih itu dia sudah bersih masih, tapi jangan jaga kita nang ketawadukan diri itu yang penting. Tawaduknya dengan Tuhan itu nayanya ya. Nah tawaduknya tawaduk. Nah yang ketiga supaya mendapat rahmat tadi kita nih berjihad di jalan Allah. Artinya juga perang di jalan Allah itu cilai ada nang dengan harta, ada dengan tenaga, itu ngarannya terserah pian sedekah kemana urusan pian supaya hati pian ikhlas. Nah hati pian ikhlas itu karena sedekah pian itu mengalir kata putus-putusnya. Contoh digambarkan oleh Rasulullah seperti orang ngatam padi kah Rasul Islam merat khatam bebuah artinya kada putus. Mungkin memaham bingung pian khatam bebuah bingung ada artinya kada putus walaupun pian kada artinya walaupun pian mati tetap kada putus. Nah jadi kita ini masuk dengan rahmatnya Allah karena aja dalilnya masuk karena nyata dalilnya karena kita batang tubuh kita daripada Nur Muhammad daripada Nurullah daripada Nur. Gimana ada dapat rahmat contoh biar paham benar. Nah limping daripada gelapung kayak apa limping ada dapat rahmat karena nang jadi limping gelapung
tapi jangan dimping betapa kedada ini nak gelapung mangga kita kayak juga belajar makrifat jangan aku 3 jangan pakai apa ini zat sifat apa asmanya sedikit dah asmanya 2 tahun dah sedikit apa lagi asmanya udah jadi bujuran tak nyata ada kenyataan Tuhan sifat Tuhan tadi wadah biar nyata benar kenapa ada yang kenyataan dasar nyata ada sebuah ukuran menyatakan bujur juga kaji ya Allah nampaknya sifat Tuhan di wadah pian bujur juga kajar pian sudah bujur juga ya Allah nampaknya nyatanya sudah menjadi nyata bahkan dasar barat dan menjadi batang tubuh itu disebut afalullah menjadi batang tubuh sudah iya orang masuk dengan rahmat Allah awan siapa pian masuk dengan rahmat Allah tadi awan Rasulullah kadang-kadang tinggalkan Rasulullah itu ada yang mana meninggalkan guru contoh pakayo Joko ya Allah kalau dia Tuhan menolong yang guru dangi guru saraf piannya ambil hikmahnya di situ ada kalau orang aja kurang kekaraman gede kekaraman ya Allah kalau datang Tuhannya ya guru nelpon datang guru membantu nih karena ya Tuhan aku jangan dicari lagi sudah bata jeli nah terganti wujud dah kayak bahasa orang nang tingkat jiwa tuh karena senak masuklah kita dalam setelah pian diberi paham dasar bujur pengarti makrifat tuh pian tuh ditunjuk kayak sudah nah diberi paham diberi hidayah tentang pengenalan Tuhan kepada pian ampih pian mengenal sidin mengenalkan nah sidin sila pian paham dia pian dasar bujur nah karena pian membenarkan tadinya berat pian membenarkan berat sudah dasar paham sudah paham kan dia juga membenarkan nyata nguak-nguak nyatanya nyata makanya nyata kah basarullah ya Allah basar sama alam nyata kada dewan itulah namanya jadi batang tubuh pian itulah orang masuk dalam rahmatnya Allah dengan siapa pian masuk dengan Rasulullah karena Rasulullah nama barakan rahmat bahkan Rasulullah nama barakan yang insan ini kenyataan daripada wujudnya Allah hidin juga nama barakan kan Rasulullah biar mahabarakan nyatanya Allah menjadi batang tubuh ayo untungnya pian kenyataan tuh uji kata Rasulullah nih karena Rasulullah itu mahabarakan insan itu nyatanya Allah yang menjadi batang tubuh kepada insan dimana kita nak ada dapat rahmat di situ ayo sampai syirik kira mengaji makrifatnya sampai syirik sudah pian mengerti paham tentang makrifat tadi datang untuk setelah pian ini sampai kepada pemahaman diberi pemahaman oleh nafsi paham tadi maka pian tadi hampir syirik menyirik ini yang membahayakan ayo berilmu syirik bisa karena apa pian mengetahuinya sudah mengetahui kenyataan hak-hak Allah pada diri pian nah jadi nampak sebenarnya kenyataan Allah pada insan pada hambanya karena sudah nampak karena sudah nyata ya kada nyata karena ada nih dia sudah nah ini pang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ini pengliannya nah adanya nih masa mencari di buku lagi saya pikir sudah ini ada yang syahadat dibaca, ada yang kali dibaca, ada yang tasurat, ada yang tasirat, kaji yang tasirat, kaji yang tasurat, beda yang tasurat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Tasurat ngarannya, tasiratnya dibaca-baca lagi, melihat orangnya. Ini pernah bukti adanya Tuhan, bukan mengaku Tuhan. Unggar dari jin menyambat. Ayo ya, bujuran cilai nah setelah ini cilai sampai pian paham dan bujur paham nih setelah pian diberi pengertian pengenalan Allah dengan jalan Allah sendiri memahamakan pian dasar bujur pengaku nih ujar pian nih kenyataan daripada wujudnya Allah setelah pian diberi paham tentang pengenalan pada bagian hambanya tadi maka pian tadi
maka pian tadi, maka dia hamba tadi merasakan keberadaan Allah itu sangat dekat. Ayo, sangat dekat tidak merasa kalau nih atau supaya paham kita bahwa Allah baik kita bahwa sifat Allah itu hadir besertanya, maka ada hadir aja, ada hadir lagi. Mesra, ada masalah lagi seikungan. Arti manusia ini sifat kalau insan sendiri wasifat tuh ya wasifat tuh ya wasifat tuh apa sifat ya ya bilangnya injak ontal tamparnya sudah pian sudah dikenalkan Tuhan ilah ya pian imbah sudah bujur nih. Nah sudah bujur pian membujurakan lalu pian diberi tanda, diberi keyakinan, diberi pemahaman. Nah sudah diberi yakin, bahkan hakul yakin bahwa Allah dengan bahwa sifat-sifat Allah itu hadir besertanya. Nyanang dipahamakan tadi ada hadir aja bahkan tiada hilang Allah padanya, bahkan ia menyaksikan Allah padanya, bahkan Allah menyaksikan wujudnya hilang pian itu tidak orang nang diberi tanda. Terus lagi tandanya nang parah urat gulu parah lagi Tuhan gitu. Nah jadi urat gulu sifatnya kata kalau kita belajar hari ini dekat urat gulu dekat lagi Tuhan. Bahasa nyaman sudah Tuhan jadi ikan Tuhan punya saran sarik undangan aku jadi ikan gitu tanda ayo cile paham gak ada tanda-tanda orang nang hatinya tadi dibukakan Allah berat ya layak rikulah hati dibukakan ya jadi ulun tadi 1000 mabdas ya nah di kampung ada orangnya berapa ratus paling banyak 20 nah ya kering pula kalbi tadi hati dibukakan tentang pengenalan Tuhan tadi ujuran Cile. Nah itulah setelah pian diberi paham sudah diberi paham tadi lalu pian nang apa tadi hadirlah sudah nah maka ada hadirlah sifat-sifat Allah di wadah pian dasar bui maka bila pian paham itulah orang yang disebut arif billah. Arti arif billah itu pian wujud-wujud mengenal Tuhan tuh nang di batang tubuh pian itu arif billah nanya supaya nah itu arti arif billah. Nah setelah pian memahami yang dipahamkan tentang kenyataan Tuhan, wujud Tuhan, adanya Tuhan pada diri pian, karamlah pian kepada adanya Allah. Karam pian ini berarti karam itu kita ada pian nah ada wujudnya Allah. Di mana buktinya Allah wajib bersifat wujud. Bahasa pian bahari jana wujud artinya ada Allah Ta'ala, lawannya kita kadada. Nah lawannya kita kadada di mana pian apa pada alir lawannya kita ada padahal karena sudah lawannya ada dari belawan bang itu orang belajar kita tapi ketahuan nih wujud artinya ada Allah Ta'ala mustahil lawannya kita ada mulai dari itu seorangnya pada karena ada ya tuh merasa ada jangan malas gara-gara merasa ada dia merasa alim merasa tak merasa alim ini bahaya pian ya tidak aja dipakai karena nang alim terus nang Rasulullah nang alim kecil nah hidup pada diri pian wujudan Cile artinya tuh pian sudah paham di sini nah ada nih Cile kenyataan Allah maka karamlah di pian dalam wujudnya Allah atau hilanglah pian pada kenyataan Allah nah ada nih kenyataan Tuhan jadi turun akan kenyataan siapa karena kenyataan Tuhan Muhammad siapa karena Muhammad roh dan jasad siapa kan orang jasad piannya nah hati-hati ini piannya hati-hati lagi jangan pian makanya adanya pian bukan pian ya tahu ayatnya adanya engkau bukan engkau itulah Cile. Jadi pian kita berarti sudah artinya panah sudah di dalam wujudnya Allah. Nah apa arti panah bahasa nyamannya sudah arti panah kan ada anggaplah ada paham ulun bisa ada paham juga arti panah Cile
maka Pak ya Allah panak sudah artinya hilang sudah, terganti sudah wujudnya Allah. Nah kada dasar orang siapa ada kenyataan Allah. Nah sekarang kenyataan Allah sifat 7. Nah sekarang sifat 7 wujud Muhammad. Karena wujud Muhammad tidak ada. Mati dan makanya orang belajar makrifat itu ada mati susah belajar. Jadi guru anu mati kada berdarah kata lagi wujud juga mati kau berjalan. Menang ada kan mati berjalan bahaya. Jadi kita nak ada nih kenyataan Allah. Siapa garang kenyataan Allah tadi ya Nur Muhammad. Siapa garang Nur Muhammad roh dan jasad pian. Telek diri pian gila imas sembahyang tilih sekali-kali. Nah dasar kada jasad kude nada Nur Muhammad. Dasar kada roh kude nada Nur Muhammad. Apa ini cabut? Oleh bukan roh sudah panak kepada Nur Muhammad tadi. Telek awak pian lah. Telek jasad kude kada datang nih. Ujar abang guru sombong kalau nama hadang nur, nama masuk nur, maka hancurlah batang tubuh dan roh menjadi nur aja bagul sombol. Itu loh bahar ini. Nah simpul nggak siapa kadang Nur Muhammad, nur jatnya Allah. Nah itu jadi orang berbujur-bujur berlindung kepada wujudnya Allah, bukan berlindung dengan namanya Allah. Kita ini kadang-kadang berlindung dengan nama Tuhan, nama wara. Nah itulah kita. Nah orang supaya jangan wujud jambun tadi kita memahami tentang kita ini kada wujudnya kita ini dasar ada ini sifat wujudnya Allah. Karena mungkin paham kada paham. Nah ada ini sifat wujudnya Allah. Karena itu paling tawaduk bacaan itu. Nah ada ini sifat wujudnya Allah artinya rupa bukti adanya Tuhan. Atau biar mempanakan diri kepada wujudnya Tuhan. Namun pian bujur-bujur, ya paham pada paham pian karena mereka terus mencari lagi bahkan mereka mencabut. Di mana dalilnya ada mencabutnya sudah mempanakan jasadnya kepada Nur Muhammad, rohnya kepada Nur Muhammad, maka hancurlah roh dan jasad menjadi Nur Muhammad. Sedangkan diri Muhammad ini kita bawa kulitan lagi diri itu. Apa kerja? Jadi itu. Kenapa ada dicabut? Nyamannya si bunga udah bulik ya dah, marah bunga. Tapi kosong kosongnya kosong asli, nyaman biar aja nyaman orang bulik masih pintar. Tapi kalau kasah nantinya menghadang dirinya, datang Udin lain, datang Ahmad lain, datang ini lain, yang menghadang rupa dirinya lain terus nih, sudah ambulan nyari mati, jangan dibintakan banyak talak tak. Kayak itu loh, mati itu lah itu lah. Udah rupa kayak misalnya hal meninggal kayak ini nah. Datang kayak ini jangan lah. Jangan jujur nih, jujur tanda. Nah kita nih, jadi belah anak mati, kita boleh datang rupa kayak kita ya itu bujur, sana kayak bujur. Jadi ulun tadi kan musuh anak lain datang kayak abah guru lain boleh, datang kayak perguruan kita lain, lain tapi ini kisah belajar bang kayak rupa kayak diri kita, iya dah, turun nih ada, pada itu mantik lagi hidup ya baca ramin, itu mantik baca ramin, mulai baca ramin kayak ini timbul lain, tuh orang bergampir nanti beriaban, baca ramin saya keluar berdua, bopang di belakang. Jujur aja tuh terjadi cilek gulak pada alim nih alim tadinya menghadang rupa kayak seorang salah bujur musia menghadang semingguan apa nama menunggu dia belikan anak pas segini meninggal coba jangan coba tersarat tuh bujur aja lo kan gimana ilmu orang tuh jangan dibahas bujur tapi ambil ada untuk bujur di masjid itu ada masih izin makanya Tuhan bila ikam ada aku ada kan bila aku ada ikam ada nah jadi nyaman itu cilek ada dalam datang karena mbah di mana dalilnya wujudnya Allah tuh cilek ada bayangan siapa gara wujudnya Allah secara syariat Nabi Muhammad adalah bayangan secara hakikat menurun naik nafas biar adalah bayangan menjadi syariat kalimat daya kaki boleh adalah bayangan dasar lanyap aja si ungol tuh nyamannya nah marah ungol nah sebarangnya asli wujudan jelek
ulun membuktikan ya tidak. Kalau kita bujur-bujur panah kepada Allah, artinya tidak arti panah itu tidak artinya pian itu karam kepada adanya Tuhan, bukan mengaku Tuhan. Karam pian gitu. Kata apa tidak malaikat mencabut? Gimana malaikat mencabut? Roh wan jasad pian dilibur. Umpama wasi itu lebur jadi utas. Artinya leburlah, hancurkan badan jadikan hati, hancurkan hati jadikan ruh, hancurkan ruh jadikan nur. Ranai, aku sudah nur apa dicabut? Nur ya Tuhan ilah anak aku juga. Dia nang bulik aku nang datang aku sesuai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sesuai dalil. Bujuran cilayana. Jadi kita ini cilai apa? Supaya nyaman, supaya kita ini sebenarnya karam kepada wujudnya Rasulullah. Ya juga Allah Ta'ala. Wujudnya Rasul disebut ahli baitnya Rasulullah atau dikatakan umatku kata Rasulullah pahaman umat tadi orang nang kadada si akuan. Nah itu nang wujud-wujud umati ya Nabi orang nang kadada si akuan. Hati umati tadi kata Rasulullah umatku kata Rasulullah pemahaman umatku nang mati maknawi arti mati itu adalah akuan. Ini pada mati maknawi itu merasa ilmu. Nah, kasihan kita untuk ilmu berapa tahun untuk ilmu nih. Tumbang balik pas ban kimpis, kurangnya lagi kimpis. Kimpis taruh lapar gitu nah. Ya just tapi sia-sia. Tapi untung dia akan menuntut pahala barang besar. Maka dia penting pahala lagi nih. Bujur ke sana kayak bujuran nah. Kita dalil mainkan mun anak berdalil umatku nang mati maknawi artinya nang kadede isi akuan dengan dalil wala qadirun wala alimun wala hayyun wala sayyidun wala basyirun ilallah. Nah ada yang situ pian. Nah ya jadi jelasnya umat nang mati maknawi artinya jadi jelaskan sudah umat nang mati nang kadede akuan. Nah, jadi hakikatnya nah hidup tuh Rasulullah. Bahasa ilmunya kita dimesrai oleh Rasulullah. Bahasa pemakaian kita dimesrai roh. Nah, ana Abu Arwah. Nah, mudah-mudahan pian itulah gila orang yang diberi pemahaman tentang makripat tadi. Jadi pian paham di situ, jadi nyaman tuh pian. Nah, di sini nah ianya